Bekerja anak adalah bermain, atau bermain anak adalah bekerja. Mmm. Jadi ketika anak, lepas, ya mereka mencari pengetahuan melalui bermain, gitu. Dan belajarnya anak itu paling efektif dengan bermain. Kalau di saya itu yang terjadi, mungkin hanya 30% orang tua yang 30%. bertanya secara intens mungkin terkait Mmm, perkembangan anaknya. iya. Sisanya mungkin hanya di pembagian rapot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Bertemu lagi bersama saya Syifa Kurotu pada program ID Talk Anak. Bersama partner saya ada Mas Faren. Hai Mas Faren, Ya, apa halo. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Faren ini akan menemani saya pada 10 episode mendatang. Oh iya Mas Faren, setelah kemarin kita ngebahas tentang guru TK laki-laki. Iya. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang ekspektasi orang tua terhadap murid TK. Nih kan Mas Faren tuh udah ngajar dari tahun 2017. Betul. Itu ketika orang tua pertama kali memasukkan anaknya ke TK, ada motivasi tertentu nggak sih Mas? Atau hanya biasa saja, hanya sekedar memasukkan anak? Sebagian orang tua ada yang membawa motivasi berlebih, ada juga yang misalkan karena ruang lingkupnya adalah industri di Ranca Ekek, jadi sebagian orang tua ada yang hanya kayak menitipkan gitu. Karena ketika ada orang tua yang mempunyai motivasi, maka mereka akan kayak bertanya atau sering misalkan yang namanya konsultasi di tiap minggu atau bulan terkait perkembangan anak. Itu bagi orang tua yang mempunyai motivasi gitu. Tapi ada sebagian orang tua juga yang mungkin karena formalitas saja, karena saat ini NISN itu turun di taman kanak-kanak. Jadi yang paling rendah tuh nomor induk siswa nasional tuh udah turun di taman kanak-kanak. Dan untuk orang tua yang formalitas saja ya mungkin hanya bertanya perkembangan anak hanya mungkin di pas pembagian rapot saja. Iya. Tuh. Nah itu cara ngebedain orang tua yang memiliki motivasi untuk memasukkan anaknya ke TK sama orang tua yang lihat aja itu gimana Mas? Kalau untuk yang punya motivasi tentu mereka bakal banyak bertanya tentang program sekolah itu apa aja gitu. Terus apa aja sih yang dikembangkan di lembaga tersebut. Terus feedback apa sih yang sebetulnya bakal didapatkan oleh anak ketika sekolah di lembaga kami gitu. Karena salah satu orang yang mempunyai motivasi menyekolahkan anak, mereka bakal mengikuti perkembangan anak step by step, hari demi hari atau minggu by minggu. Tapi ketika ada orang tua yang misalkan hanya formalitas saja, menyekolahkan hanya untuk memenuhi misalkan kebutuhan sekolah supaya nanti di SD-nya mereka ada gambaran, ya tadi mungkin hanya di sesi-sesi pembagian rapot saja mereka bertanya. Gitu. Itu untuk orang tua yang gak memiliki ekspektasi, gimana cara Mas Faren mengkomunikasikan ke orang tua tersebut? Kan biasanya orang tua yang memiliki motivasi kan selalu bertanya gimana perkembangannya. Nah untuk yang tidak itu gimana cara Mas Faren mengkomunikasikannya? Yang pastinya sekolah memberikan program layanan konsultasi gitu. Mau tidak mau orang yang mau berkonsultasi ke sekolah ataupun tidak, tentu misalkan ketika berbicara orang tua yang tidak berekspektasi atau tidak mempunyai motivasi, tentu kita selaku lembaga tentunya adalah mitra dengan orang tua. Artinya apapun yang menjadi perkembangan bagi anak itu harus kita laporkan gitu. Karena sejatinya anak itu orang tua tuh harus tahu perkembangan anak baik dari segi bahasanya, segi sosialnya, karena kan di pendidikan anak usia dini itu ada 6 ruang lingkup perkembangan. Salah satunya seperti bahasa, Apa aja tuh 6 lingkup? kognitif, motorik, emosional, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika misalkan kita sering menyampaikan kepada orang tua, membuka konsultasi, itu nanti adanya kayak sinkronisasi pendidikan gitu. Karena tentu sekolah pun butuh dukungan dari orang tua, mau tidak mau. Itu suka ada rapat gitu maksudnya tuh Mas setiap minggunya untuk mengkomunikasikan hal tersebut atau gimana? Harusnya ada tiap minggu, tiap bulan. Tapi karena sebagian orang tua yang memang kadang mereka hanya
sebagian yang banyak bertanya tentang perkembangan anak. Mungkin kalau di saya itu yang terjadi mungkin hanya 30% orang tua yang 30%. bertanya secara intens mungkin terkait perkembangan anaknya. Iya. Sisanya mungkin hanya di pembagian rapot. Tapi Iya. kan untuk sekarang mungkin ada grup WhatsApp. Nah, grup Iya. WhatsApp betul. Jadi komunikasi lebih mudah Lebih gitu. mudah, ya baik. Biasanya ekspektasi apa sih yang diharapin orang tua terhadap anaknya gitu, Mas? Kan kalau saya pribadi, misalkan saya punya anak nih, saya berharap anak saya ketika selesai TK udah bisa membaca, bacanya udah lancar, udah bisa Calistung. menghitung, Iya. ya calistung. Itu berlebihan gak sih, Mas? Saya yakin seluruh taman kanak-kanak bahkan pendidikan anak usia dini di Indonesia itu pasti ekspektasi dari orang tua setelah masuk taman kanak-kanak mereka ingin anaknya pandai atau bisa calistung. Tapi ketika berbicara tentang usia, berbicara tentang anak usia dini, apalagi ini menjadi polemik juga gitu. Iya. Dulu tuh guru tuh kayak dituntut oleh orang tua. Kadang juga kita bingung bahwa membaca itu calistung itu ranah sekolah dasar atau PAUD atau TK gitu. Nah, mungkin dulu pun saya merasa terbebani. Jujur saya selaku guru merasa terbebani ketika misalkan orang tua menaruh harapan anaknya ingin bisa calistung setelah lulus gitu. Karena sedangkan baca tulis hitung itu kan hanya masuk kepada fase kognitif gitu, perkembangan kognitif. Ada 6 ruang lingkup perkembangan yang sebetulnya itu jauh lebih penting. Dan ketika berbicara tentang ekspektasi orang tua terkait calistung, saya mengatakan bahwa itu hal yang wajar gitu. Karena apa? Karena di sekolah dasar yang akan ditemui oleh mereka adalah pelajaran-pelajaran yang memang harus sudah menggunakan itu, calistung tadi. Dikuasai sebelumnya berarti. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan peraturan menteri yang sekarang bahwa transisi PAUD ke SD itu sudah menghapuskan tes calistung, terus menekankan bahwa di taman kanak-kanak tuh anak harus belajar bermain senang dan bahagia gitu. Makanya belajar sambil bermain. Nah, betul, belajar sambil bermain. Mau tidak mau saya akui bahwa tuntutan orang tua tuh pasti nomor 1 di taman kanak-kanak di PAUD tuh pasti ingin anaknya calistung. Gitu. Nah, menghadapi polemik tersebut, bagaimana sih cara meluruskan ke orang tua terkait dengan persoalan tadi, Mas? Ya, betul. Sebetulnya calistung tuh kayak dari dulu tuh menjadi polemik ya gitu. Apakah ranah daripada sekolah dasar atau ranah daripada taman kanak-kanak atau PAUD gitu. Setelah misalkan diiakan, hari ini kita sudah jelas gitu oleh Menteri Pendidikan, Mas Menteri mengatakan bahwa hari ini, di tahun ini mengatakan bahwa calistung itu adalah ranah sekolah dasar. Dan ketika dulu kita membahas hal-hal yang lalu, apakah memang perlu atau tidak sih calistung di taman kanak-kanak atau gimana, apakah kalau diajarin itu kita salah atau tidak gitu. Saya katakan bahwa belajar calistung tuh pasti setiap taman kanak-kanak sudah diajarkan. Setiap taman kanak-kanak sudah mengajarkan. Seperti kita belajar 1 sampai 10 itu kan dasar daripada menghitung. Kita belajar huruf vokal A, I, U, E, O, A, B, C itu kan dasar daripada membaca. Nah, artinya hal yang paling harus ditekankan daripada baca tulis hitung di taman kanak-kanak adalah metode, tentu pengenalan, dan tidak ada pemaksaan bahkan sampai fase anak harus paham gitu. Karena ditakutkan ketika kematangan berpikir anak, kematangan kognitif anak belum sampai kapanpun kita paksa anak akan sulit gitu. Jadi apa yang harus ditekankan, Mas, dalam pembelajaran? Ya, apalagi berbicara dengan taman kanak-kanak, di taman kanak-kanak itu hal yang harus kita ketahui adalah pembiasaan dan pengenalan, tidak pemahaman dalam aspek kognitif. Artinya, pembiasaan seperti apa itu? Nah, pembiasaan tuh kayak ketika belajar tentang anak usia dini itu kan ada banyak nilai moral, terus kognitif, motorik. Nah, pembiasaan itu kayak anak tuh membiasakan misalkan mengucapkan kata kunci kayak kata ajaib terima kasih ketika misalkan diberi, minta maaf ketika melakukan salah, minta tolong ketika ingin mendapatkan bantuan, itu sesuatu hal yang harus dibiasakan ketika kecil gitu. Karena kenapa? Habit yang baik yang dibiasakan sejak anak usia dini, maka ketika besar akan menjadi sebuah karakter. Makanya itu yang disebut pendidikan karakter yang sangat penting gitu. Nah, berbeda dengan kognitif. Kenapa sih misalkan
saya kurang begitu yakin ketika anak harus ditekankan dengan calistung. Yang saya takutkan calistung itu sebetulnya ketika anak sudah masuk fase baik sempurna secara mental, secara berpikir, 1 bulan les juga udah bisa gitu. Asalkan si anak fokus. Makanya sangat disayangkan ketika misalkan tuntutan orang tua hanya anak ingin bisa baca calistung saja, padahal nilai-nilai perkembangan anak itu ada 6 gitu. Anak tuh harus misalkan mahir dalam bahasa, harus mahir juga dalam motorik, artinya motorik kasar, motorik halus, harus juga mahir terhadap ilmu sosial, mereka tidak pilih-pilih teman, mau berteman dengan orang yang latar belakangnya apapun. Terus mereka mau mempunyai nilai moral agama, artinya pendidikan karakter tadi. Artinya semuanya harus ditanamkan, dan mungkin saya selalu menyarankan bahwa semua harus merata di pendidikan anak usia dini, bukan hanya calistung saja gitu, tapi nilai-nilai lain, perkembangan-perkembangan yang lain yang sebetulnya nanti membuat mereka survive di masa yang akan datang gitu. Mas, setahu saya kan kalau misalkan di TK itu identik dengan tadi kan seperti Mas Parin bilang, bermain sambil belajar. Nah, itu tujuannya buat apa sih, Mas? Sebetulnya bermain sambil belajar itu adalah kayak moto taman kanak-kanak gitu. Moto Artinya taman kanak-kanak. usia anak 0 sampai 6 tahun kan, 6 tahun kan masa-masanya anak bermain. Iya. Jadi anak itu tidak akan bermain itu ketika 1 tidur, ketika mereka sakit. Makanya kenapa ketika anak, walaupun mereka memainkan apapun, seperti batu dimainin, seperti tutup botol dimainkan gitu. Walaupun kan kita kalau yang misalkan yang orang dewasa, botol paling buat apa, hanya rongsokan. Tapi anak-anak bisa mengeksplor untuk membuat mereka mendapatkan pengetahuan baru gitu. Makanya apapun yang dilakukan anak, makanya ada kayak peribahasa bahwa bekerja anak adalah bermain, atau bermain anak adalah bekerja. Jadi ketika anak lepas, ya mereka mencari pengetahuan melalui bermain gitu. Dan belajarnya anak itu paling efektif dengan bermain. Lebih masuk sambil bermain. Karena masa anak tuh ya masa-masa bermain gitu. Apalagi di masa keemasan ya kan. Nah, betul, golden age itu. Golden age. Itu ada mainan khusus nggak sih, Mas, yang bisa melatih motorik anak gitu ketika di TK? Banyak sekali mainan. Bisa dikasih contohnya, Mas? Nah, salah satu misalkan mainan yang dapat melatih motorik anak, contoh motorik halus deh. Ketika anak misalkan belum masuk ke fase, kayak kita kan belajar di taman kanak-kanak walaupun ada menulis. Nggak mungkin kita pertama anak langsung masuk, ayo ambil pensil kita nulis. Nggak. Kita berbeda-beda. Kita harus kayak mengidentifikasi dulu mana anak yang memang sudah motoriknya baik atau masih baru mencoba gitu. Caranya salah satunya adalah kita harus misalkan menguatkan jari-jari anak gitu, seperti dikepal gitu. Seperti anak sebelum ke fase menulis tuh anak belajar mencobek-cobek kertas, terus bermain plastisin. Nah, itu jadi berarti kayak anak sering mensobek-sobek kertas tuh hal wajar ya? Nah, betul. Itu fase daripada anak belajar motorik halus gitu. Seperti bermain plastisin atau apa ya bahasa yang sering anak-anak mainkan tuh sekarang tuh slime. Nah, itu. Jadi kadang kan kita lihat anak main slime tuh kayak cuma main biasa. Sebetulnya kalau kita misalkan ke ranah pengembangan motorik, itu anak sedang melatih jari-jari yang termasuk ke perkembangan motorik halus. Dari segi motorik kasarnya itu seperti apa, Mas, contohnya? Motorik kasar tuh kan cenderung yang menggunakan otot-otot seperti berlari, meloncat. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat reel saya, anak-anak yang sedang bermain, sebagian saya mengkolaborasikan antara kegiatan motorik halus dan motorik kasar, seperti melompat, terus misalkan anak-anak memanjat, tiarap, itu bagian daripada motorik kasar. Sehingga ketika motorik halus dan motorik kasar terbentuk, nantinya anak enak gitu, badannya fleksibel, ketika berlari, ketika bermain kita tidak merasa khawatir gitu. Tidak kaku juga ke Nah, betul. Nah, itu kan sering dijumpai, Mas, anak tuh sering coret-coret. Nah, itu salah satu bagian dari motorik kasar gitu? Betul, salah satu pengembangan dari motorik halus karena menggunakan jari-jari ya, mencoret-coret. Artinya tadi menjadi seorang guru atau orang tua pun kita harus banyak mengidentifikasi ketika anak senang coret-coret, berarti fase di mana mereka sedang mengembangkan motorik halusnya gitu. Dan lebih baik kita juga memberikan wadah yang bagus gitu. Mungkin dengan memberikan kayak di papan tulis, di tempat-tempat yang lebih relevan mungkin ya. Maksudnya kayak papan tulis atau kita kasih kertas, kita berikan pensil warna yang
bervariasi supaya anak mengeksplor apa yang mereka inginkan gitu. Dari segi nyanyian, nah itu nyanyian masuk ke ranah yang mana Mas kalau bernyanyi? Nyanyian tuh lebih ke bahasa. Jadi lebih banyak bahasa. anak-anak yang tahu kalau teman-teman seperti kita menyinggung sekarang, anak-anak sekarang tuh mau tidak mau pasti guru-guru PAUD pernah mendengar anak tuh nyanyi itu bukan nyanyi anak usia dini. Iya, nyanyi lagu-lagu yang sedang viral atau Iya, FYP. betul Dulu sering saya waktu ngajar dikagetkan dengan itu. Jadi ketika anak ketika lagi belajar kegiatan inti tiba-tiba anak ada yang nyanyi bongkong ini kok. Nah gitu lah. Terus iya lagu-lagu yang memang viral di TikTok. Karena mungkin mereka terbiasa main di dengan gadgetnya gitu. Ya. Artinya Mas, kenapa misalkan bernyanyi itu menjadi salah satu metode yang sangat mudah diterapkan pada anak? Karena anak tuh satu senang bernyanyi, senang bermain. Saya pun begitu. Seperti mengajarkan anak tentang tepuk, puasa. Salah satu hal yang paling mudah diingat oleh anak dengan tepukan, dengan nyanyian. Karena apa? Itu sesuatu hal yang bagi mereka menyenangkan, mengasihkan. Gitu. Berarti bernyanyi sambil ada gerakannya. Mas. Nah, betul. Makanya kebanyakan kalau kita bertemu dengan anak-anak seperti misalkan sudah familiar tepuk semangat kan ya. Gimana tuh tepuk semangat? Kan tepuk semangat kan ada banyak ya. Ada yang tepuk semangat. Ada yang gitu kan. Ada banyak. Nah, anak tuh kayak senang suasana-suasana yang cair, suasana-suasana yang tidak kaku. Karena yang kita temui adalah anak-anak yang senang dengan nyanyian gitu. Tidak hanya nyanyi, berarti anak juga gembira. Kan betul, nah gembira. Iya, betul gembira. Itu. Mas, biar teman-teman semuanya tahu nih, terkait dengan nyanyian yang berpengaruh terhadap motorik anak. Bisa dicontohkan nggak Mas, apa kita nyanyi bareng-bareng? Ada banyak, mungkin salah satunya yang mungkin Kasipa juga tahu ya, yang kalau kau senang hati mungkin boleh. Oke. Bareng ya? Boleh bareng. Oke. Mas Faren dipandu sama Mas Faren. Oke, yang pertama senang hati tepuk tangan, kedua senang hati injak bumi, ketiga senang hati petik jari. Oh, berarti tepuk tangan, injak bumi, sama petik jari. Nah, itu salah satu kayak buat anak tuh konsentrasi. Okay. Boleh dimulai? Ya. Boleh. Nyanyinya bareng. Bareng aja. Okay. Mas Faren dulu, nanti kita boleh. Gitu siap ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Nah, itu salah satu sebetulnya banyak sekali lagu-lagu yang sebetulnya membuat anak tuh ikut gerak. Karena kalau kita misalkan ngajarin motorik hanya untuk, ayo semuanya gerak gini aja, anak tuh kayak fokusnya, karena kan fokus anak usia dini tuh sebentar. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan metode atau gerakan yang anak-anak sepertinya fokus terus gitu. Bareng-bareng sekarang ya? Boleh. yang tadi. Oke. Tapi kalau misalkan balonku ada 5 masuk ke dalam ini nggak sih tahapan motorik? Lebih ke bahasa banyaknya. Karena balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Paling darnya saja. Darnya itu juga kalau tepuk. Tapi kalau cuma darnya mungkin lebih ke bahasa banyaknya. Karena kan belajar balonku tuh kayak pengenalan warna. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan hijau. Ya. Boleh yang tadi ya, biar semuanya teman-teman Jabar X lagi tahu. Oke. Bareng 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Oke, itu sebagian. Karena masih banyak juga. Salah satunya kayak mungkin nyanyi aja ya. Kayak dari segi bahasa sekarang. Kalau bahasa banyak, justru apapun yang bersifat lagu bagi anak yang mereka nyanyikan itu mengembangkan bahasa. Kayak menambah pengetahuan tentang bukan bahasa saja tapi seperti kognitif. Bahkan nilai agama pun ada. Menanamkan nilai agama kepada lagu pun ada. Tapi sambil stay gerakan ada ya? Ya, sambil stay gerakan. Contohnya kayak contoh tepuk rukun Islam. Agamaku, Islam, Tuhanku, Allah, Nabiku, Muhammad, dilahirkan di Mekah, ibunya Siti Aminah, gitu, ayahnya Abdullah dan sampai gitu. Iya komplit. Ada juga kayak gini, ketika misalkan nyanyi tentang tepuk rukun Islam kan, tepuk rukun Islam, kayak 1 syahadat, 2 sholat, sampai beres ibadah haji, terus kayak
Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si pam-pam, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, dor. Jadi pakai lirik balonku ada 5 gitu. Itu mudah, lebih mudah anak tuh kayak, oh ini mah membahas tentang rukun Islam tapi kayak menggunakan ada balonku. Berarti kalau misalkan ada tuh anak yang emang dari segi bahasa tuh kurang, padahal udah TK Mas kurang jelas. Iya, Berarti bisa dilatih juga dari segi nyanyian yang tadi ya Mas? Iya, betul. Anak harus sering belajar gerakan, sering banyak berkomunikasi, bahkan juga harus sering banyak mendengarkan nyanyian-nyanyian. Karena bagi mereka itu adalah kosakata baru yang nantinya bisa sinkron gitu, atau misalkan bisa mereka gunakan untuk bahasa sehari-hari. Berarti itu menjadi hal yang wajib ditekankan ketika di TK. Ya betul, ketika misalkan teman-teman mau jadi guru PAUD, mau jadi guru TK, mau tidak mau teman-teman harus belajar nyanyi, harus belajar gerakan gitu. Mau tidak mau misalkan, Kak aku nggak bisa nyanyi, ya ketika berada di taman kanak-kanak kita harus belajar nyanyi, harus belajar gerakan gitu. Karena yang disukai oleh anak adalah nyanyian dan gerakan-gerakan yang menggembirakan bagi mereka. Terakhir nih Mas, harapan Mas Paren terhadap orang tua dan anak-anak murid Mas Paren seperti apa? Pertama dari anak dulu ya. Pertama harapan pasti banyak. Mudah-mudahan anak-anak yang saya didik adalah mereka yang menjadi salah satu orang yang berperan penting untuk bangsa dan negara. Karena sejatinya pendidikan adalah ujung tombak kemajuan suatu negeri. Dan saya berharap anak-anak yang saya didik, mereka terus semangat di sekolah dasar selanjutnya. Karena di taman kanak-kanak tuh paling lama tuh 2 tahun, kelas A dan kelas B. Maka mereka akan banyak menemukan pendidikan-pendidikan selanjutnya, baik SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya. Harapan dari saya adalah akan ada penerus saya gitu. Saya ingin dari anak-anak saya, khususnya laki-laki juga, mereka suatu saat nanti berkecimpung juga di dunia pendidikan anak usia dini. Dan buat anak-anak yang lain, intinya harus semangat belajar, harus bisa bertahan dengan apapun kondisinya, karena anak-anak sekarang merupakan pesan di masa yang akan datang. Dan mungkin pesan untuk orang tua atau harapan dari orang tua, selama saya menjadi guru PAUD dari tahun 2017 sampai sekarang, tentu banyak pengalaman bertemu dengan anak-anak dan orang tua yang luar biasa menitipkan bermitra dengan kami. Harapan yang pertama adalah saya minta orang tua terus menggandeng anaknya. Jadi ada harapan lebih, jangan sampai ketika orang tua menitipkan anak hanya sebatas formalitas saja, tapi harus tentu kita bersamai tumbuh kembang anak, bersamai kebutuhan psikologi anak, kebutuhan kelengkatan dari orang tua. Karena mau tidak mau sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak adalah bagaimana mereka diakui oleh orang tuanya. Dan selain itu memberikan harapan juga ke orang tua, jangan selalu menitik beratkan bahwa ketika anak PAUD itu mereka harus bisa calistung gitu. Karena sejatinya setiap anak mempunyai perkembangan yang berbeda, setiap anak mempunyai tahapan yang berbeda. Ada saatnya ketika mereka sudah klop di waktu yang tepat, belajar calistung itu 1 bulan juga udah beres gitu. Artinya tetap support, tetap dukung apapun yang menjadi perkembangan bagi anak. Jangan takut, jangan misalkan minder anak sebelah sudah bisa membaca, anak kita belum, anak sebelah misalkan sudah pandai dalam hal lain, anak kita belum. Karena sejatinya anak mempunyai kelebihan yang berbeda-beda gitu. Setiap anak tentu mempunyai tujuan yang sama, contoh angka 10 gitu. Anak-anak punya cara untuk mencapai angka 10 itu bisa dengan 1 tambah 9, 2 tambah 8, 5 tambah 5, 6 tambah 4. Yang paling penting adalah bagaimana kita yakin kepada mereka gitu. Mungkin itu intinya, anakmu adalah tanggung jawabmu, bukan hanya ibumu tapi juga ayahmu berperan dalam kemajuan anak didikmu. Itu mungkin itu harapan dan pesan-pesan untuk orang tua dan anak didik gitu. Terima kasih Mas Paren untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sekian Wargi Jabar pada episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.